Kalau bilangin doang tadi jauhin dari 100. Ah, bahaya. Geser ke belakang. Terjadi kebakaran di daerah Semanam. Kobaran api membakar belasan lapak kayu dan barang bekas di Jalan Aseni Raya Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah ledakan juga terdengar dari lokasi. Banyaknya kayu dan barang bekas membuat api cepat menyebar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Percikan listrik panik. Sampai mana Cipondo depan Opti ini yang dulu pernah kebakar lagi nih. Api pertama kali muncul dari lantai 2 kamar pekerja dan menjalar ke sejumlah lapak lainnya. Lewat jalan terus. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Sejumlah pekerja sempat berusaha memadamkan api, namun gagal karena embusan angin kencang. Posisi api itu udah ada asap, gitu. Jadi posisi api udah di atas. Di lantai 2 di mes. Iya, kita udah berusaha matiin, cuman apinya itu udah terlalu besar. Jadi angin kencang juga. Iya. Angin kencang juga ya. Ya, Sempat nyelamatin bukan. Jadi kita berjibaku dulu, madamin. Iya, ternyata udah nggak mampu. Orang kita punya pemadam, ada 5 di situ. Pemadam tiap tiang itu ada. Sebelas lapak kayu dan barang bekas serta mobil ludes terbakar api. Api baru berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil damkar Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Belasan rumah toko di Melawi, Kalimantan Barat ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Kebakaran hebat melanda kawasan kota Nangapinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat pada Jumat malam, menghanguskan total 15 rumah toko atau ruko. Insiden ini diduga bermula dari kepulan asap yang terlihat keluar dari sebuah bengkel motor di lantai 3 salah satu ruko. Bangunan semi permanen berbahan dasar kayu mempercepat penyebaran api sehingga dengan cepat melahap deretan ruko lainnya. Api berhasil dipadamkan setelah sejumlah mobil pemadam kebakaran dan 1 mobil water cannon diterjunkan ke lokasi. Saat ini Satuan Reskrim Polres Melawi tengah menginvestigasi lebih lanjut untuk mengungkap penyebab kebakaran. Lokasi kebakaran telah dipasang garis polisi dan dijaga ketat pihak kepolisian. Sekarang masih dilakukan evakuasi karena masih ada titik-titik api yang berada di TKP. Sementara menggunakan alat berat supaya tidak merepet ke ruko-ruko lain. Tidak ada korban dalam musibah kebakaran ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Melawi, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kendaraan di Jalan Lintas Barat Kabupaten Kampar Riau terjebak macet lebih dari 5 km hingga berjam-jam. Kemacetan yang sudah berlangsung 5 hari itu disebabkan struktur jalan longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Kemacetan panjang kendaraan terjadi di Jalan Lintas Barat, tepatnya di Desa Tanjung Alai, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Jalan penghubung Provinsi Riau dengan Sumatera Barat ini terputus akibat struktur tanahnya mengalami longsor sepanjang kurang lebih 100 meter. Antrian panjang kendaraan dari 2 arah, Pekanbaru menuju Sumatera Barat maupun sebaliknya, sudah berlangsung sejak hari Senin 25 November lalu.
Saat ini, Dinas PUPR Provinsi Riau dan Dinas PU Kabupaten Kampar sedang mengebut perbaikan jalan lintas tersebut. Selama proses perbaikan, sistem buka tutup arus lalu lintas diberlakukan untuk mengurangi antrian panjang kendaraan yang terjebak macet. Sementara itu, Dirlantas Polda Riau, Kombes Taufik Lukman Nur Hidayat yang turun langsung ke lokasi menghimbau pengguna jalan untuk mengambil jalur alternatif. Gunakanlah rute jalur alternatif atau jalan yang mungkin bisa melintas arah wilayah Sitinjau Laut ya, Lipat Kain, atau dari Padang menuju ke arah Giliranjau, kemudian dari Pekanbaru menuju ke Lipat Kain Kuansing. Ini untuk bisa mengurangi efek daripada kemacetan dan beban dari kendaraan yang akan melintas di sepanjang rute ini yang sedang dilaksanakan perbaikan. Sebelumnya, longsor yang terjadi di Jalan Lintas Barat Kabupaten Kampar ini diakibatkan curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut. Dari Kampar Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, banjirop atau pasang air laut kembali melanda permukiman warga di Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Banjirop yang kerap terjadi dan sudah terjadi lebih dari sepekan membuat aktivitas warga terganggu serta terserang penyakit. Permukiman warga di kawasan Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara kembali terendam banjir pada Sabtu siang. Akibatnya sejumlah aktivitas warga terganggu lantaran akses jalan terendam hingga 40 cm. Bahkan air banjir sudah masuk ke permukiman warga di RT 05 RW 22. Warga mengaku dalam sebulan ini sudah 4 kali dilanda banjirop. Banjir yang merendam selama berhari-hari ini membuat banyak warga terserang penyakit seperti demam, batuk, hingga gatal-gatal di kaki lantaran sering terendam air banjir. Warga juga mengaku belum mendapat bantuan sembako serta obat-obatan. Ini sebulan udah 4 kali ini. Kemarinnya aja dari tanggal berapa itu, Yun? 9 hari ya? 9 hari. Kamis ketemu Kamis lagi. Okay. Baru surut, terusnya baru 3 hari kena lagi ini sekarang. Nih kayak ditusuk-tusuk nih, nyelekot nih. Itu sering kerendam air apa gimana, Bu? Ya kayaknya sering kerendam ini. Orang tidur nggak tidur, air nggak ada surutnya sih. Sampai beli beras susah nih, walaupun jalan-jalan banjiran juga nih susah nih. Tetap beli beras ya, Bu, jalan banjir ya, Bu ya? Iya. Ibu merasakan sakit atau enggak, Bu? Semua sakit. Sakit apa, Bu, yang itu? Anak saya panas, batuk, gatal-gatal sama. Sebanyak 150 kepala keluarga dengan 200 jiwa yang terdampak banjirop, warga pun berharap adanya bantuan sembako serta obat-obatan. Sebelumnya, BPBD Jakarta memberikan peringatan waspada akan adanya banjir di pesisir utara Jakarta sejak 28 November hingga 6 Desember 2024 mendatang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, pohon berukuran besar di kawasan Gianyar, Bali tumbang hingga menimpa 1 unit mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Satu unit mobil berisi 3 penumpang dan seorang sopir tertimpa pohon saat melintas di Jalan Raya Tulikup, Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu sore. Peristiwa berawal pada saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut dan tiba-tiba saja pohon jenis kersen yang berada di sebelah timur jalan tumbang hingga menimpa 1 unit mobil yang tengah melintas. Beruntung 4 orang yang merupakan rombongan pekerja dari Jakarta yang berada di dalam mobil selamat. Korban jiwa tidak ada, cuma ada kerugian, yaitu kerusakan pada 1 unit mobil Avanza, sementara penumpang yang ada di dalam mobil tersebut selamat semuanya. Terkait peristiwa tersebut, petugas kepolisian bersama yang menimpa mobil. Lebih dari 1 jam kemudian mobil akhirnya berhasil dievakuasi. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusmaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mulai membangun ratusan hunian sementara bagi korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur. Hunian tersebut nantinya akan ditempati 2.100 warga.
Proses pembangunan hunian sementara bagi korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur telah dimulai. Pembangunan melibatkan 200 prajurit Praja Raksaka yang tergabung dalam Satuan Tugas Zeni Kodam 9 Udayana. Total 420 hunian sementara akan dibangun dan akan ditempati 2.100 warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Satu hunian akan diisi 5 hingga 6 orang. Kemudian kami akan membangun satu kopelnya itu untuk 5 orang atau 5 kakak. Jadi diharapkan dengan itu akan terbangunlah 420 kopel. Berapa personil Pak yang diturunkan untuk pembangunan hunian sementara? Untuk saat ini kami dari Kodam Udayana yang seluruhnya berada di sini 200 personel, terdiri dari Yonsipur, Sidam Udayana, ada dari PEN, KES dengan BUP. Hunian ditargetkan selesai dibangun dalam waktu 2 bulan. Pembangunan ini merupakan program pemerintah pusat bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Petugas Damkar Kabupaten Tuban, Jawa Timur berhasil mengevakuasi sapi yang terjebak di dalam septic tank. Aksi penyelamatan itu mengundang perhatian warga sekitar karena berlangsung dramatis. Seekor sapi betina yang terjebak di dalam septic tank dengan kedalaman 2 meter mengejutkan warga desa Kumpul Rejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kejadian berawal ketika Rokman, pemilik sapi, mendengar suara gemuruh dari dalam kandang. Nampak sapi betina miliknya sudah berada di dalam septic tank dan tidak bisa bergerak, lantaran setengah badan sapi terjebak atau masuk ke dalam septic tank. Meski telah berusaha mengevakuasi sapi bersama warga, ternyata usahanya sia-sia. Hingga akhirnya Rokman meminta bantuan petugas Damkar Kabupaten Tuban. Petugas Damkar yang tiba di lokasi pun segera melakukan proses evakuasi terhadap sapi betina yang kondisinya sudah mulai lemas. Evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu sekitar 2 jam. Bersama tim gabungan kami hubungi Mako Tuban, kemudian Singgahan, Jatirogo. Sampai ada 17 personil kami libatkan karena kondisi agak sulit. Ya, kondisi kami tatakan untuk vertical rescue, nggak punya karena sempit. Kemudian posisi kita mau ngambil kakinya agak susah dari dalaman. Dan mohon maaf, di dalam kan kondisi kotoran. Ya, seperti itu. Setelah berhasil dievakuasi, sapi betina tersebut langsung diamankan oleh pemilik ke dalam kandang. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.